Halo, selamat datang kembali di Auto Friend. Ya, langsung saja kita adu antara dua mobil yang berada pada kelas subkompak SUV. Antara Kia Sonet yang adalah merupakan pelopor atau yang paling dulu masuk di Indonesia pada kelas ini, melawan yang baru diperkenalkan pada bulan Agustus tahun 2021, yaitu satu-satunya kontestan dari Eropa, yaitu Runo Geiger. Nanti akan kita lihat siapa yang lebih ganteng di antara kedua mobil ini dan juga yang memiliki fitur yang lebih baik dan juga memiliki fitur value for money di antara kedua mobil ini. Simak terus video ini sampai habis. Namun sebelumnya silakan Anda tekan tombol subscribe berikut dengan nyalakan tombol lonceng notifikasinya dulu ya, untuk mendapatkan update informasi terbaik dari kami perial dunia otomotif di Indonesia. Pertama-tama kita lihat dulu dari harganya. Kedua mobil ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam menentukan rem, harga, dan varian, di mana pada Geiger itu hanya menyediakan satu varian, yaitu varian seharga 275,9 juta rupiah. Sedangkan pada Kia Sonet memberikan tidak kurang sampai dengan 11 varian. Wow, bahkan dengan opsi varian 7 seater. Dan yang berikutnya adalah mengenai penampilan luarnya atau desain eksteriornya. Walaupun ini masih sangat-sangat subjektif, tetapi menurut kami desain eksterior dari Renault Geiger adalah merupakan keunggulan dari perbandingan kita kali ini karena terlihat begitu agresif, sporty, dan juga dinamis. Dimana nuansa sporty atau berani dan tampil beda adalah merupakan suatu hal yang penting pada kelas subkompak SUV ini. Jadi kalau ngelihat pertama itu langsung wow gitu. Sedangkan pada Kia Sonet desainnya cenderung lebih terkesan kalem dan elegan. Walaupun memang desain dari Geiger ini sangat-sangat mirip ya dengan adiknya yaitu Renault Klimber, tetapi akan Klimber sangat jarang sekali terlihat di jalanan. Sehingga ketika Geiger ini melenggang di jalanan akan mendapatkan perhatian yang lebih sebagai sebuah mobil yang desainnya begitu lincah dan sporty. Atau jangan-jangan nanti Geiger ini juga akan langka terlihat di jalan ya, kita tunggu saja nanti. Yang jelas Sonet saja yang diperkenalkan pertama kali pada bulan November tahun 2020 dan menjadi favorit di kalangan para netizen, ternyata penjualannya juga belum terlalu meledak. Walaupun target di antara dua mobil ini pastinya tidak akan seperti pada Duo Astra, tapi ya lumayan lah. Kalau bisa misalnya dapat ratusan unit saja setiap bulan, tidak sampai ribuan. Kemudian kita langsung ke bagian fiturnya. Kita mulai dari fitur lampu depan. Untuk desain dari lampu depan Geiger ini sangat berbeda dan sangat modern sekali, terdiri dari 3 buah lampu. Semuanya sudah LED tetapi tidak memiliki fitur auto headlight. Akan tetapi Geiger memiliki fitur untuk dapat mengatur ketinggian sorot lampunya melalui knob putar yang berada di sebelah kanan bawah lingkar kemudi. Sedangkan Sonet desainnya cenderung biasa saja tetapi memiliki fitur auto headlight yang dilengkapi pula dengan delay function. Jadi penempatan lampu pada Geiger ini terlihat lebih modern dengan menggunakan DRL pada bagian atas dan juga sen pada bagian atas. Sedangkan Sonet berusaha mengimbanginya dengan desain fog lamp yang menggunakan proyektor. Kalau dilihat dari samping, Geiger ini ternyata lebih pendek 12,9 cm dari Sonet. Maka dari itu Sonet bisa menyediakan opsi sampai dengan 7 seater. Akan tetapi ternyata ground clearance dari Sonet ini lebih rendah, yaitu 186 dibandingkan 205 punya Geiger. Untuk masalah kaki-kaki atau bannya, ternyata Geiger ini tampaknya lebih kurus alias hanya 195 dibandingkan dengan punyanya Sonet yang lebih lebar tapaknya yaitu 215. Sementara untuk ketebalan dan juga ringnya kedua mobil ini sama, menggunakan ketebalan ban 60 dan menggunakan velg ring 16. Begitu juga dengan penampilan dari arah belakang, di mana pada Geiger ini sangat dominan sekali nuansa sporty atau agresifnya dibandingkan dengan Sonet yang terlihat mewah dan elegan. Sementara untuk fitur-fiturnya sama atau seimbang antara kedua mobil ini, yaitu dimana keduanya sama-sama sudah memiliki fitur sensor parkir, rear wiper, rear defogger, dan juga rear parking kamera. Walaupun juga keduanya sama-sama belum memiliki fitur kamera 360 derajat. Padahal saudara dari Geiger ini punya loh kamera 360 derajat. Nissan Magnite itu punya dia. Dan juga entah kenapa ya, Magnite itu sampai dengan bulan September tahun 2021 nih belum banyak terlihat di jalanan. Juga Renault Triber yang SPK-nya sudah ribuan sampai sekarang juga masih jarang di jalanan. Katanya sih terkendala pada masalah pengadaan atau pendatangan unitnya dari India sebagai unit yang masih CPU. Jadi mungkin agak sedikit sabar bagi Anda yang berminat dengan Geiger ini, juga mungkin akan mengalami kendala yang kurang lebih sama. Ya, Sonet begitu juga. Di India itu ketika dia diperkenalkan itu dalam waktu 12 hari itu konon bisa terjual langsung itu 9.000 unit. Sedangkan di Indonesia sepertinya masih belum begitu gencar penjualannya.
Nah, kalau kita lihat pada bagian sekitar pilar C atau sekitar bagian samping belakang ini, menurut kami Kiger ini yang terbaik. Dalam komparasi kita kali ini tampilannya begitu dinamis dan juga sangat enak dilihat. Sementara pada Sonet juga bukannya jelek, tetapi dia kesannya lebih elegan dan simple. Karena kalau menurut kami mobil pada kelas subkompak SUV ini harus memiliki penampilan berani mengundang perhatian sebagai citra dari pemilik mobil pada kelas ini. Kemudian pada ronde berikutnya, yaitu pada bagian mesin, kedua mobil terlibat jual beli pukulan, di mana Kiger menang torsi 152 banding 144 karena dia turbo, tetapi Sonet membalas dengan tenaga yang lebih besar 115 banding 100 karena dia menggunakan cc yang lebih besar, yaitu 1500 cc. Juga pada transmisinya, karena Kiger menggunakan CVT biasa yang lebih halus dan juga pasti lebih familiar, sementara pada Sonet menggunakan transmisi paling mutakhir yang diklaim memberikan rasa yang lebih natural, karena seolah terjadi perpindahan gigi ketika dibejek, tetapi tetap halus sebagai sebuah CVT pada umumnya ketika santai, yaitu dinamakan Intelligent Variable Transmission. Tapi nampaknya Sonet menang angka karena memberikan cover mesin yang lebih rapi dan juga memberikan remote engine start yang dapat menyalakan mobil melalui remote dan juga AC-nya pasti. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian interiornya, tapi kita akan melakukan hitung-hitungan dulu, yaitu pada Kiger ini harganya 275 juta rupiah, sedangkan Sonet pada komparasi ini adalah Sonet 5-seater tipe tertinggi seharga 289 juta rupiah, atau berbeda atau selisih harganya adalah 14 juta rupiah. Mulai dari bagian door trimnya, door trim Kiger itu terlihat sederhana dengan menggunakan bahan plastik keras dan juga terdapat beberapa bagian empuk pada sandaran tangan, tetapi terlihat tidak terlalu mewah apabila dibandingkan dengan Sonet. Dalam sekali pandang kita bisa melihat bahwa Sonet ini lebih ganteng, lebih mewah dalam hal pemilihan material dan juga desainnya, di mana aksen pada door handle-nya menggunakan warna aluminium satin dan juga pada bagian depannya ini dipercantik dengan aksen yang membuatnya semakin enak dilihat. Begitu juga pada bagian bawah sudah menggunakan bahan kulit asli dengan jahitan asli berwarna merah, terlihat sangat mewah, sangat jauh lebih nyaman untuk dilihat. Begitu juga ada satu lagi fitur yang sangat luar biasa pada Sonet ini, yaitu speaker Bose alias tatanan suara audio yang sudah menggunakan sistem audio premium. Begitu juga ketika kita beralih ke bagian joknya, jok pada Renault Kiger ini terlihat biasa saja karena menggunakan bahan hanya fabric dan juga jahitan berwarna putih. Desain atau bentuknya juga terkesan biasa saja, sangat berawanan apabila dibandingkan dengan kondisi eksterior dari Kiger ini yang sangat agresif. Namun sayangnya nuansa agresif, berani dan sport ini tidak terbawa ke dalam sektor interior. Sedangkan Sonet hanya dengan selisih 14 juta rupiah bisa memberikan jok dengan menggunakan bahan kulit imitasi dan jahitan asli sehingga terlihat mewah dan sporty, tetapi juga yang paling utama adalah Sonet memberikan fitur yang sangat hebat, yaitu ventilated jok atau ventilated seat, di mana punggung Anda akan merasa dingin karena hembusan angin dari dalam jok ini. Suatu fitur yang sangat menarik dan sangat berguna dan sangat patut dicoba untuk Indonesia yang kondisinya sangat panas ini. Kemudian Kiger berusaha mengimbanginya dengan fitur clean air, yaitu fitur berupa filter AC PM2,5 yang dapat menyaring partikel hingga sebesar 2,5 mikron. Suatu fitur yang tidak terdapat pada Kia Sonet, namun menurut kami fitur ventilated seat-nya sangat menarik untuk dicoba. Beranjak ke bagian lingkar kemudi, kembali sekali lagi tampaknya Kiger harus mengakui keunggulan Sonet karena pada Kiger ini belum memiliki fitur cruise control. Juga mengenai material pembungkus lingkar kemudinya, pada Kiger ini masih menggunakan bahan yang terbuat dari kulit dan jahitan asli hanya pada bagian atas saja, dan juga tampaknya desainnya tidak terlalu rapi. Sedangkan pada Kia Sonet, wow, kita lihat pertama saja sudah langsung terasa ini jauh lebih mewah dan lebih sporty dan lebih mahal terlihatnya. Karena bahannya sudah full dari atas selingkar, semuanya menggunakan bahan kulit asli dengan jahitan asli, dan yang pasti sudah memiliki fitur cruise control. Dan juga materialnya secara keseluruhan terlihat lebih mewah dan mahal dengan menggunakan aluminium satin dan juga bahan berwarna piano black glossy. Pindah ke bagian MID, untuk Kiger MID-nya terlihat lebih besar dengan menggunakan layar 7 inci full color, termasuk semua indikator kecepatan semuanya menggunakan tampilan yang lebih enak dilihat. Tidak seperti pada Kia Sonet yang layar MID-nya hanya berukuran 4,2 inci dan penunjuk kecepatannya hanya berupa angka kalkulator. Tapi Sonet memberikan suatu fitur yang sangat bernilai, yaitu tire pressure monitoring system, suatu fitur yang pasti akan sangat berguna untuk mengecek kondisi tekanan angin ban. Padahal di Magnite ada loh, tetapi pada Kiger ini ternyata tidak ada.
Pindah ke bagian head unit, sama-sama menggunakan layar sentuh berukuran 8 inci dan juga sama-sama sudah support Android Auto dan Apple CarPlay. Tetapi keunggulan yang dimiliki oleh Sonet yang tidak dimiliki pada Kicker adalah bahwa pada Sonet ini konektivitas Android Auto dan Apple CarPlay-nya bisa dilakukan tanpa kabel alias wireless. Dan juga pada Sonet terdapat suatu fitur yang sangat menyenangkan, yaitu adanya ambient slide dengan menggunakan aneka warna dan bahkan bisa menyesuaikan dengan dentuman atau irama ritme musik. Sementara pada Renault Kicker ambient slide-nya hanya ada satu warna, tidak bisa diganti-ganti warna dan juga tidak bisa memiliki variasi. Dan keunggulan lagi dari Sonet adalah sudah memiliki sistem audio atau tata suara dari Bose. Pada bagian AC-nya sudah sama-sama memiliki fitur AC digital auto climate, tapi keunggulan pada Kicker yaitu memiliki fitur air clean tadi. Sementara pada Sonet pasti mendapatkan tombol berupa ventilated seat tadi. Kalau mengenai tombolnya apakah lebih bagus sistem putar atau sistem pencet seperti ini, silakan saja, sesuai selera kita masing-masing. Dengan hanya selisih 14 juta rupiah, sepertinya Kia Sonet ini tidak henti-hentinya memberikan fitur tambahan, yaitu dimana pada Kicker hanya berupa opsional, tetapi pada Kia Sonet sudah mendapatkan fitur bawaan, yaitu wireless charging, bahkan juga dilengkapi dengan cooler atau pendingin. Lanjut kita ke bagian sistem transmisi, dimana pada Kicker menggunakan CVT biasa yang lebih halus dan juga lebih familiar. Sementara pada Kia Sonet menggunakan sistem transmisi yang dinamakan Intelligent Variable Transmission, yang diklaim memberikan nuansa yang lebih natural ketika dibecek gasnya, tetapi juga memiliki karakter kehalusan CVT ketika dilakukan pengendaraan dalam kondisi normal atau santai. Yang agak sedikit mengganggu dari Kicker yaitu sistem rem parkir mekanikalnya yang terletak pada sebelah kiri atau dekat penumpang. Tetapi hal yang menarik dari Kicker adalah bahwa untuk tempat penyimpanan tertutupnya menggunakan sistem slide atau slide rack seperti ini, memberikan ruangan yang ekstra besar karena dia itu nyambung ke bagian belakangnya, dimana juga masih terdapat tutup dengan menggunakan sistem magnet. Jadi ini kalau kita buka dua-duanya, ruangannya itu sangat luas sekali pada bagian bawah itu karena dia nyambung. Sedangkan pada Kia Sonet tadi juga selain menggunakan transmisi yang lebih modern, yang diklaim lebih modern, juga ini untuk bahan-bahannya terlihat lebih mewah dan lebih mahal, menggunakan bahan aluminium satin pada bagian pegangan transmisinya. Juga terdapat 2 buah cup holder di bagian sini yang mungkin lebih fungsional, dan untuk layout atau rem parkirnya normal dia berada pada bagian kanan. Kemudian pada bagian handrest tersedia juga tempat penyimpanan tertutup dengan menggunakan penutupnya yang terbuat dari bahan kulit yang empuk. Pada bagian akomodasi penyimpanan atau laci penyimpanan, Kicker memberikan keunggulan yaitu memiliki 2 buah tempat penyimpanan tertutup, yaitu pada bagian atas dan pada bagian bawah. Dan juga bahkan pada bagian bawah dilengkapi dengan chiller atau cooler yang bisa mendinginkan minuman apabila Anda taruh pada bagian sini, sehingga sangat bermanfaat untuk dapat memberikan kesegaran pada minuman Anda. Sementara pada Kia Sonet hanya memiliki 1 tempat penyimpanan tertutup pada bagian bawah dan juga tidak dilengkapi dengan chiller. Untuk masalah sistem keamanannya, kedua mobil sama-sama memiliki 4 buah airbag, yaitu 2 depan dan 2 tirai. Fitur Hill Start Assist juga termasuk fitur yang absen dari Renault Kicker, tetapi terdapat pada Kia Sonet. Dan juga pada bagian plafonnya terlihat polos-polos saja untuk Renault Kicker ini. Sementara pada Kia Sonet terlihat dari bagian tombol lampu tengahnya sudah sangat mengerikan sekali, karena terdapat tombol sakti yaitu tombol sunroof, electric sunroof. Padahal selisih harganya cuma 14 juta ya, sudah habis buat beli audio Bose, untuk beli ventilated seat. Ini masih dapat electric sunroof lagi. Tapi yaitu tadi, entah kenapa penjualannya masih tersendat Kia Sonet ini. Oke, sekarang kita lihat ke bagian baris kedua atau kabin penumpang belakang. Dimulai dari door trimnya, sama saja masih menggunakan bahan bernuansa tidak terlalu mahal pada Renault Kicker ini, menggunakan bahan bernuansa plastik keras dan berwarna hitam. Sementara pada Sonet terlihat seperti pada bagian depannya, juga terlihat lebih mahal pada bagian belakang ini, menggunakan bahan kulit dan juga jahitan asli, dan juga masih menggunakan emblem Bose pada bagian bawahnya. Oh ya, untuk masalah tata suara atau audio ini, Kicker memberikan 4 buah speaker dan 4 buah tweeter. Sedangkan pada Sonet selain memberikan tata suara audio Bose, juga memberikan 4 buah speaker, 2 buah tweeter, dan 1 subwoofer pada bagian bagasi belakang. Pada jok baris kedua ini, keunggulan dari Renault Kicker adalah bahwa sistem pelipatannya bisa parsial alias 40% banding 60%. Sementara pada Kia Sonet itu tidak bisa dilipat sebagian dan harus dilipat semuanya. Tapi Sonet memberikan opsi
7 seater yang lebih fleksibel dan lebih fungsional, dan juga memiliki daya tampung yang lebih banyak. Dimana pada 7 seater itu dia tidak mendapatkan ambient light, tetapi audionya bahkan lebih besar lagi, bisa sampai 10 inci. Untuk ventilasi pendinginan juga sama-sama terdapat pada kedua mobil ini, tetapi sekali lagi pada Kia Sonet untuk varian 7 seater tersedia pendingin dari bagian atas, tetapi hanya merupakan angin yang lumayan bisa mendinginkan penumpang yang berada pada bagian baris ketiga. Kemudian kita lihat keadaannya pada Sonet terlihat jauh lebih mewah, lebih mahal dengan menggunakan bahan kulit dan juga jahitan asli dan aksen berwarna merah. Walaupun tidak bisa dilipat sebagian, tetapi menyediakan opsi 7 seater yang jauh lebih fleksibel dan lebih fungsional. Juga terdapat tempat penyimpanan terbuka pada bagian depan atau di bawah kisi AC ini. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kekurangan yang terdapat pada Kia Sonet ini masih bisa diminimalisir dengan adanya opsi yang begitu banyak. Oke, demikian komparasi kami pada kesempatan kali ini dengan selisih 14 juta rupiah. Sepertinya Sonet lebih unggul dalam hal fitur dan juga lebih unggul dalam nuansa kemewahan pada bagian interior. Tetapi Kiger memberikan keunggulan dari sisi eksteriornya yang lebih garang, lebih agresif, sporty dan dinamis, yang memang sudah seharusnya mobil di kelas subkompak SUV yang biasanya mencitrakan pemiliknya yang memiliki karakter berani tampil beda. Silakan Anda klik like apabila Anda suka dengan video ini, berikan juga komentar-komentar Anda pada kolom komentar di bawah. Share juga kepada teman-teman Anda di media sosial Anda. Jangan lupa pula tekan tombol subscribe berikut dengan nyalakan tombol lonceng notifikasinya apabila Anda belum. Oh ya, follow juga akun media sosial kami yaitu IG atau Instagram @autofriend_channel, channel N-nya 2. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi pada video-video kami berikutnya. Terima kasih.